Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nika Denova Citra Lestari dengan NIM 25530110009. Saya dari jurusan Kimia dengan program studi Kimia Terapan. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan keterjalinan catur keterjalinan ajaran catur marga dengan tempat suci atau pura oleh kelompok 3. Jadi yang pertama itu dimulai dari latar belakang. Pulau Bali sering dijuluki sebagai Pulau Seribu Pura karena hampir di setiap desa, banjar, atau bahkan rumah tangga memiliki tempat suci. Nah, keberadaan pura ini bukan hanya simbol fisik, melainkan juga perwujudan kehidupan spiritual yang menyatu dengan budaya masyarakat Bali. Pura menjadi pusat aktivitas keagamaan, sosial, dan juga budaya. Sementara itu, ajaran Hindu mengajarkan 4 jalan utama untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang dikenal dengan Catur Marga. 4 jalan ini adalah Bhakti Marga atau jalan pengabdian, Karma Marga atau jalan perbuatan, Jnana Marga atau jalan pengetahuan, dan yang terakhir adalah Raja Marga atau jalan pengendalian diri. Nah, keempat jalan ini bisa dijalankan secara nyata di pura. Bhakti Marga melalui persembahyangan, Karma Marga melalui ngayah, Jnana Marga melalui pembelajaran makna spiritual, dan Raja Marga melalui semedi atau yoga di pura. Jadi, pura tidak hanya tempat ritual, tetapi juga sarana pembinaan spiritual dan pengembangan diri umat Hindu di Bali. Selain itu, pura juga berfungsi menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam atau lingkungan sesuai dengan konsep Trihita Karana. Selanjutnya adalah rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Yang pertama yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dari makalah atau presentasi ini adalah yang pertama, apa pengertian dan fungsi pura. Yang kedua, bagaimana jejak sejarah dan terminologi pura. Yang ketiga, apa saja klasifikasi jenis-jenis pura. Dan yang terakhir, apa pengertian catur marga atau catur yoga marga. Yang kedua yaitu tujuan. Menjelaskan pengertian dan fungsi pura, menguraikan klasifikasi pura, dan menjelaskan catur marga. Yang terakhir yaitu manfaat. Yang pertama, memperkaya literatur akademis. Yang kedua, memberi pemahaman lebih mendalam kepada umat Hindu. Dan yang terakhir sebagai bahan kajian kehidupan beragama sehari-hari. Yang pertama ini kita akan membahas mengenai pengertian dan fungsi pura. Jadi secara konseptual, pura dipahami sebagai istana atau tempat bersemayam ide Sang Yang Widiwasa dan para dewa. Dalam upacara, pura berfungsi sebagai tempat hadirnya manifestasi Tuhan. Pura juga dipahami sebagai replika kosmos yang menghubungkan manusia dengan alam semesta. Hal ini tercermin dalam Trimandala yaitu Jaba Pisan, Jaba Tengah, dan juga Jerawan. Selain itu, pura menguatkan Trihita Karana, yaitu pahrayangan atau hubungan dengan Tuhan, pawongan atau hubungan dengan sesama, dan palemahan yaitu hubungan dengan lingkungan atau alam. Nah, dengan fungsi ini, pura tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga tempat gotong royong, pendidikan spiritual, dan pengelolaan lingkungan suci. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jejak sejarah dan terminologi. Secara etimologis, kata Bora berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti kota atau benteng. Pada masa Bali kuno, istilah untuk tempat suci lebih sering disebut kahyangan, parahyangan, atau panataran. Nah, pada abad ke-11, Empu Kuturan menata Sat Kahyangan Jagat dan Kahyangan 3 di desa adat. Lalu, pada abad ke-15, Dang Hyang Nirarta memperkenalkan permesana serta mempertegas pembedaan pemujaan dewa dan juga leluhur. Nah, sejak abad ke-16 inilah istilah pura mantap digunakan untuk menyebut tempat pemujaan, sedangkan istilah puri digunakan untuk menyebut istana. Jadi, istilah pura yang kita kenal sekarang adalah hasil perkembangan panjang dari sejarah agama dan budaya Hindu di Bali.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai klasifikasi jenis pura. Jenis-jenis pura dapat dikelompokkan menjadi 4, yakni yang pertama, pura swagina, yaitu pura berdasarkan profesi seperti pura melanting untuk pedagang dan pura subah untuk petani. Yang kedua, ada pura kawitan, yaitu pura berdasarkan garis keturunan seperti Sangah Merajan dan juga Paibon. Yang ketiga, ada pura kahyangan jagat dan kahyangan yang bersifat universal, misalnya pura Besaki dan juga pura Goalawa. Yang terakhir adalah kahyangan tiga, yaitu pura desa, pura pusa, dan juga pura dalam yang ada di setiap desa adat. Nah, dari klasifikasi inilah terlihat bahwa pura memiliki peran penting baik untuk profesi, keluarga, maupun masyarakat luas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai catur marga. Catur marga adalah 4 jalan spiritual untuk mencapai moksa. Yang pertama, bakti marga, jalan pengabdian kepada Tuhan melalui sembahyang atau pemujaan. Yang kedua adalah karma marga, yaitu jalan pelayanan atau perbuatan tanpa pamrih, misalnya ngaya di pura. Yang ketiga adalah jana marga, jalan pengetahuan melalui pembelajaran tatwa, kitab suci, dan juga filsafat. Yang terakhir adalah Raja Marga, jalan meditasi atau pengendalian diri melalui semedi dan juga yoga. Nah, keempat jalan ini tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi dan semuanya bisa dilakukan di pura. Nah, kita udah ada di penghujung presentasi. Jadi, yang terakhir ini adalah kesimpulan. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa pura di Bali adalah ruang hidup yang memadukan kosmologi, komunitas, dan juga devosi. Bali maksudnya dalam kerangka catur marga, pura menyediakan jalur praksis yang saling menopang. Misalnya bakti memurnikan hati, karma menumbuhkan pelayanan komunal, jana menerangi nalar dan etika, dan raja memusatkan batin. Klasifikasi pura juga menunjukkan bahwa pura adalah arsitektur sosial dan spiritual yang jika dijalankan selaras dengan kita karena akan membawa umat menuju moksa dan juga jagadita. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga presentasi ini memberikan manfaat kepada kita semua. Om Santi 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 Om.